Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat dan karunia-Nya kita bisa menonton video keterampilan 2 mengenai teknik menggambar, menaksir, dan panorama. Tidak lupa salawat beserta salam tak terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sifat beliau sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Deddy Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, dan teman-teman yang menonton video ini yang saya banggakan. Izinkan kami mempresentasikan keterampilan 2 mengenai teknik menggambar, menakir, dan panorama. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sebagai moderator Muhammad Saiful Ahyar dengan 3 digit NPM terakhir 055, dan rekan saya ada Rifdah Rahayu dengan 3 digit NPM terakhir 050, dan ada saudari Mutia Khairunisa dengan 3 NPM digit terakhir 06. Selanjutnya ada mengenai submateri yang akan kita presentasikan hari ini, yaitu yang pertama ada teknik menggambar, yang kedua ada teknik menaksir, dan yang ketiga ada panorama. Selanjutnya mengenai teknik menggambar yang akan dijelaskan oleh saudari Mutia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang teknik menggambar. Boleh di slide? Nah, mulai dari pengertiannya dulu ya. Nah, teknik menggambar dalam kepramukaan merupakan keterampilan dalam mempresentasikan objek atau kondisi lingkungan dalam bentuk visual secara akurat, cepat, dan komunikatif tanpa menekan pada aspek estetika semata. Jadi, teknik menggambar dalam kepramukaan ini tidak menekankan pada estetika, tetapi pada agar mengerti saja apakah itu bentuk pohon, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuannya di sini kan memberikan pemahaman dan keterampilan agar mampu menyajikan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar dalam bentuk gambar yang jelas serta mudah dipahami oleh orang lain. Boleh selanjutnya? Nah, kemudian ada alat dan media dalam menggambar. Tentunya kita memerlukan pertama pensil seri H untuk membuat garis bantu atau sketsa sehingga lebih jelas. Nah, kemudian pensil seri B ini untuk menebalkan objek dan membuat arsir atau bayangannya. Dan yang ketiga ada media. Medianya itu kertas gambar yang dilapisi papan jalan agar stabil di lapangan. Next. Nah, kemudian ada dasar-dasar menggambar garis dan bentuk geometris. Nah, teknik ini adalah cara menggambar dengan menyederhanakan objek menjadi bentuk dasar seperti lingkaran, persegi, dan segitiga. Nah, langkah-langkahnya itu pertama, buat garis tipis sebagai langkah awalnya. Kemudian, gunakan bentuk dasar seperti segitiga untuk gunung, kemudian kotak untuk pegunungan, tabung untuk tiang. Next. Selanjutnya yaitu teknik arsir dalam menggambar. Nah, arsir adalah teknik memberi bayangan agar gambar terlihat lebih hidup dan tidak datar. Nah, jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada hatching, yaitu garis sejajar untuk bayangan ringan. Kemudian ada cross hatching, yaitu garis silang untuk bayangan lebih gelap. Dan ada scrambling, yaitu coretan melingkar atau struktur seperti daun atau semak. Next. Nah, teknik perspektif dalam menggambar adalah cara menggambar agar terlihat adanya perbedaan jarak dekat atau jauh pada suatu objek. Nah, konsep dasar perspektif ini biasanya objek dekat itu digambarkan lebih besar dan jelas. Nah, objek jauh itu digambarkan lebih kecil dan samar. Kemudian biasanya dalam teknik mengarsirnya itu biasanya objek
Objek jauh itu lebih renggang, kalau kemudian objek dekat itu lebih berdempetan. Next. Nah, kemudian ada teknik menaksir. Ya, boleh selanjutnya. Nah, kita ke pengertiannya dulu. Apa itu menaksir? Nah, menaksir itu kan memperkirakan atau mengira-ngira. Kemudian menentukan nilai suatu besaran tanpa alat ukur yang presisi. Dan dilakukan dengan membandingkan terhadap sesuatu yang sudah diketahui. Dan kemudian Cina menaksir bukan menebak, tapi memperkirakan dengan logika dan perhitungan sederhana. Kemudian tujuan dari menaksir itu yaitu pertama itu mengembangkan daya nalar. Kedua, ada melatih kepekaan terhadap lingkungan. Ketiga, ada membantu pengambilan keputusan cepat di alam terbuka. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Next. Nah, ada jenis-jenis menaksir. Nah, jenis menaksir tinggi. Nah, jenis aksirannya itu ada seperti tinggi pohon, tiang, dan tebing. Kalau misalnya menaksir lebar, yaitu lebar sungai, lebar jurang, dan jalan. Kemudian ada menaksir jarak. Jarak itu berarti antara dua titik. Dan yang terakhir ada menaksir kecepatan. Biasanya menaksir arus air atau angin. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mutia yang telah menjelaskan dari teknik menggambar, lalu ke teknik menaksir dan jenis-jenis menaksir. Selanjutnya, mengenai prinsip dasar menaksir yang akan dijelaskan oleh Saudari Rifdah, kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya, di sini ada prinsip dasar menaksir. Nah, yang dibutuhkan itu antara lain, yang pertama ada pengetahuan rumus sederhana, lalu yang kedua ada alat bantu seadanya seperti tongkat, tali, pensil, dan juga buku saku, lalu yang ketiga ada kemampuan mengamati dan membandingkan, dan yang keempat ada latihan terus-menerus. Nah, adapun untuk hasil menaksir itu tidak harus persis, tetapi lebih mendekati dengan kenyataannya. Next. Nah, ya selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam menaksir. Yang pertama ada menaksir tinggi atau metode perbandingan segitiga. Nah, di sini untuk cara satu, yaitu dengan metode bayangan, rumusnya adalah tinggi benda sama dengan panjang bayangan benda dibagi dengan panjang bayangan tongkat dikali dengan tinggi tongkat. Nah, untuk langkahnya, yang pertama, ukur panjang bayangan benda, misalnya mengukur pohon, lalu tancapkan tongkat, dengan tinggi tongkatnya itu diketahui, lalu ukur panjang bayangan tongkat, dan juga hitung dengan rumus di atas yang tadi. Nah, lalu yang kedua ada langkah menaksir tinggi dengan metode aljabar. Nah, untuk yang cara kedua ini, metode tongkat, itu tongkatnya berdiri sejajar dengan benda. Nah, rumusnya itu tinggi benda sama dengan jarak pengamat ke benda dibagi tinggi pengamat ke mata dikali tinggi tongkat ditambah jarak tongkat ke mata. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama berdiri sejajar dengan benda yang akan diukur, lalu pegang tongkat vertikal sejajar tubuh, lalu yang ketiga mundur sampai ujung tongkat sejajar dengan ujung benda, dan hitung dengan perbandingan segitiga sebangun. Nah, yang ketiga ada langkah-langkah menaksir lebar dengan metode segitiga siku-siku. Nah, contohnya di sini akan menaksir lebar sungai. Nah, langkah-langkahnya yang pertama tentukan titik A di seberang, bisa dengan pohon atau batu. Lalu di sisi kita tentukan titik B tepat di depan A. Lalu selanjutnya jalan tegak lurus dari B ke C, misalnya 10 langkah. Lalu yang keempat, lanjutkan dari C ke D dengan sudut 45 derajat, jalan diagonal, sehingga lebar sungainya itu sama dengan jarak B ke D. Nah, lalu langkah yang keempat yaitu menaksir jarak. Adapun beberapa cara sederhana yang dapat kita gunakan. Yang pertama, dengan kecepatan suara
mendekati 340 meter per detik. Lalu hitung selisih waktu melihat kilat dan mendengar suara, sehingga rumusnya itu jarak sama dengan selisih waktu dikali 340 meter. Lalu cara sederhana yang kedua yaitu dengan langkah kaki, ketahui panjang langkah sendiri rata-rata 60-70 cm, lalu hitung jumlah langkah dan kalikan. Lalu cara sederhana yang ketiga yaitu dengan penglihatan. Latihan memperkirakan jarak secara visual, lalu bandingkan dengan objek yang diketahui ukurannya. Nah, lalu langkah-langkah menaksir yang kelima yaitu menaksir kecepatan arus air. Nah, di antaranya yang pertama pilih titik A dan B di tepi sungai dengan jarak 5-10 meter, lalu jatuhkan benda apung seperti daun atau kayu di titik A. Setelah itu catat waktu tempuh dari A ke B dan hitung dengan rumus kecepatan arus meter per detik sama dengan jarak A ke B dalam meter dibagi waktu tempuh atau detiknya tadi. Contohnya, misal jaraknya itu 5 meter dan waktunya itu 4 detik, maka kecepatannya itu 5/4 sama dengan 1,25 meter per detik. Nah, lalu untuk langkah menaksir yang keenam yaitu menaksir kecepatan angin. Langkah-langkahnya itu caranya hampir sama dengan menaksir kecepatan arus sungai. Kita tentukan dua tempat di titik A dan B dengan jarak misalnya 2 meter untuk menaksir kecepatan angin dan juga jangan terlalu jauh gitu. Lalu kita berdiri di titik A dan lemparkan cabikan kertas yang ringan. Sobekan kertas-kertas itu akan terbawa angin ke titik B. Selama kegiatan itu kita hitung berapa waktunya. Nah, untuk cara menghitungnya juga rumusnya itu sama dengan menghitung arus sungai. Boleh di next. Nah, adapun yang terakhir yaitu menaksir benda-benda lain. Nah, untuk dapat menaksir dengan baik, itu kita harus banyak berlatih. Kegiatan menaksir tidak hanya memperkirakan tinggi, lebar, ataupun kecepatan. Jadi masih banyak yang lainnya seperti menaksir berat, panjang, dan sebagainya. Nah, contoh-contohnya di sini antara lain kita dapat menaksir jumlah kelereng yang ada di dalam toples, menaksir panjang tongkat seutas tali yang dililitkan pada sebatang kayu atau tongkat, menaksir arah yang dilalui suatu kendaraan ke barat atau ke arah lainnya, yang bisa kita lihat gitu dari bekas ban, alur karet ban, atau kerikil atau tanah yang terlempar karena gerak dan kendaraan, lalu menaksir isi atau volume air dalam botol atau kaleng, dan juga menaksir berat seperti satu butir telur, satu buah batu bata, dan lain-lain. Boleh di next. Nah, adapun di sini untuk ilustrasi teknik menaksir ya, teman-teman bisa cermati. Boleh di next. Nah, untuk materi yang selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai panorama. Nah, adapun pengertian dari panorama dalam pramuka yaitu kegiatan menggambarkan medan alam ke dalam bentuk sketsa sederhana yang menunjukkan suatu lokasi dari sudut pandang tertentu. Nah, adapun pengertian panorama sebagai teknik kepramukaan merupakan keterampilan kepramukaan atau scouting skills yang digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah atau pemandangan dalam bentuk sketsa dari sudut pandang tertentu. Nah, adapun di sini pendapat dari Andri Bob Sunaria pada tahun 2014 menyatakan bahwa panorama berguna untuk menggambarkan kembali situasi atau keadaan suatu daerah pada suatu waktu, dan jika kita kembali ke daerah tersebut, kita dapat melihat ataupun membandingkan perubahan-perubahan yang terjadi. Next. Nah, adapun tujuan dari panorama itu diantaranya yang pertama untuk mencatat kondisi dan juga situasi suatu daerah secara visual, lalu melatih keterampilan observasi dan juga ketelitian, mengembangkan kemampuan pemetaan dan orientasi medan, lalu sebagai sarana dokumentasi kegiatan alam, dan juga menggambarkan keadaan suatu daerah dari sudut pandang tertentu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rifda yang telah menjelaskan mengenai prinsip dasar teknik menaksir, lalu langkah-langkah teknik menaksir, dan pengertian dari panorama itu sendiri. Selanjutnya mengenai bagaimana sih cara membuat sketsa panorama. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk membuat panorama kita perlu peralatan, yang dimana peralatan ini kita harus mempunyai yang pertama kertas ukuran 2:1, yaitu panjang dan lebarnya. Kita misalkan ukur kertasnya 20 kali 10 cm. Yang kedua ada pensil HB sketsa ataupun pensil 2B untuk mengarsir. Yang ketiga ada ballpoint atau pulpen untuk menulis data ataupun bisa digunakan untuk mempertebal gambar. Yang keempat ada penggaris. Yang kelima ada kompas bidik untuk memperlihatkan sudut mana yang akan kita bidik saat kita menggambar panorama. Yang keenam ada pembidik atau masker yang bisa dibuat dari kotak korek api. Selanjutnya itu membuat pembidik dari kotak api. Yang langkah-langkahnya, yang pertama kita ambil kotak korek api kosong. Yang kedua lubangi salah satu sisi lebar berbentuk persegi panjang, yang dimana ukurannya kurang lebih 2 cm kali 1 cm. Lalu selanjutnya kita beri benang atau kawat di tengah lubang sebagai titik pusat untuk bisa membidik suatu panorama. Sekarang kita ke bagian inti dalam membuat panorama. Yang pertama, langkah pertama kita buat terlebih dahulu bingkainya, ini mana kita buat persegi panjang di kertas dengan perbandingan 2:1. Yang kedua kita gunakan penggaris agar rapi dan kita garis sepanjang 20 cm dan lebarnya 10 cm. Langkah kedua yaitu menentukan batas sudut, yang dimana menentukan batas sudut ini ada 2 cara. Yang pertama ada 2 sudut bidik kompas, batas kiri dan kanan langsung. Yang kedua ada 1 sudut tengah dengan dengan lebih dari 30 derajat ke kanan dan minus 30 derajat ke kiri. Yang ketiga ada langkah ketiga, memindahkan objek ke kertas, yang dimana kita gunakan pembidik masker yang dari kotak korek api tadi yang kita buat. Lalu selanjutnya kita letakkan titik pusat pembidik tepat pada sasaran panorama yang kita mau gambar. Yang ketiga kita pindahkan objek yang terlihat ke kertas berupa sketsa atau bukan lukisan secara detail, yang dimana hanya diarsir saja, yang dimana ketika kita menggambar larangannya itu jangan menggambar objek yang bergerak, contohnya seperti mobil, hewan ternak, ataupun manusia. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, yaitu mengarsir. Di mana urutan arsiran itu dari objek yang terdekat ke objek yang terjauh, yang mana prinsip kerapatan yaitu yang pertama objek yang dekat, di mana arsiran rapat garis sangat berdekatan. Yang kedua ada objek yang jauh, yang dimana arsiran renggang sehingga garis berjauhan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat panorama, yaitu mengenai teknik arsiran khusus panorama, yang dimana terdapat objek, yang dimana jika objeknya adalah pohon, semak, dan desa atau pemukiman, maka jenis arsirannya itu miring 45 derajat. Yang kedua ada objek bebatuan, sawah, ladang, dan danau,
maka jenis arsirannya mendatar atau horizontal. Yang jika objeknya gunung, bukit, ataupun pegunungan, maka jenis arsirannya mengikuti bentuk kontur dari gunung, bukit, pegunungan tersebut. Yang keempat ada objek daerah gelap atau hutan lebat, yang dimana jenis arsirannya silang atau cross hatching. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu melengkapi sebuah data. Setelah kita menggambar panorama, maka kita akan membuat sebuah laporan yang dimana sebuah laporannya kita tulis di bawah gambar. Yang pertama ada identitas, nama regu atau gugus depan. Yang kedua kita harus menulis lokasi atau tempat daerah kita mengarsir sebuah panorama. Yang ketiga adalah waktu, tanggal atau jam ketika kita memulai menggambar sebuah panorama. Yang keempat ada cuaca ketika kita mengarsir suatu panorama, itu kita bisa ada cerah, hujan, berawan, dan angin. Yang kelima kita harus menulis laporan mengenai suhu yang terdapat di tempat panoramanya. Yang keenam ada arah angin. Yang ketujuh ada derajat kompas yang di mana batas kiri dan kanan. Nah, inilah contoh hasil panorama dari kiri ke kanan. Teman-teman bisa lihat. Yang paling sederhana adalah panorama yang gamblang ke kanan, teman-teman, untuk sebuah panorama. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria panorama yang baik. Cara menggambar panorama yang baik yaitu kita harus yang pertama itu bersih, dan dimana artinya tidak ada coretan atau noda ketika menggambar suatu panorama. Yang kedua adalah tepat sasaran, atau sesuai hasil bidik kompas yang kita bidik. Yang ketiga ada alatnya lengkap sesuai standar objek yang dibutuhkan. Yang keempat keterangan lengkap dimulai dari data identitas, lokasi, waktu, dan cuaca. Yang kelima arsiran rapi dan lengkap, yang dimana sesuai standar objek gambar. Mungkin itulah beberapa materi mengenai teknik menggambar, teknik menaksir. Lanjut ke panorama. Mungkin teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan berikan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulan dari semua materi yang telah kami presentasikan, yaitu mengenai teknik menggambar, menaksir, dan panorama, merupakan keterampilan dasar dalam kegiatan pramuka yang berfungsi untuk membantu memahami dan menggambarkan kondisi lingkungan secara sederhana. Teknik menggambar digunakan untuk menyajikan informasi visual, menaksir digunakan untuk memperkirakan jarak, tinggi, atau ukuran suatu objek, sedangkan panorama digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu wilayah berdasarkan hasil pengamatan dari sudut pandang tertentu. Ketiga, keterampilan tersebut saling berkaitan dalam melatih kemampuan observasi, ketelitian, serta pemahaman terhadap lingkungan, sehingga sangat penting dalam mendukung kegiatan lapangan seperti penjelajahan dan pengamatan medan. Mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Saya juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.